Oke, Wahyu pasal 21 ya. Ayat yang ke 1 sampai dengan ayat yang ke 8. Kita ulangi, kita baca bersama-sama ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Ini satu ilustrasi sama dengan Efesus pasal 5, tentang suami istri ya, tentang pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pasal 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ini ditutup sebagai anak dari depan, sebagai hamba-hambanya. Yang ke-8, nah ini penting juga ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, ya, yang membunuh dengan keji, yang kelakuannya keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, yang suka berzina, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah ini gabungan. Jadi lautan itu lambang daripada hukuman, di mana roh-roh jahat, iblis, dan semua orang-orang jahat ada di sana, kegelapan atau kerajaan kegelapan, dan ditambahi yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Disebut dengan jelas oleh Alkitab, inilah kematian yang kedua. Kematian yang tanda petik selama-lamanya, yang kekal. Ya, kita hari ini belajar tentang beberapa hal yang penting dari surga dan neraka ya. Nah, ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang sifat apa yang ada di surga dan neraka itu, apakah di neraka dan surga itu bisa dimengerti oleh kita dengan pikiran kita yang terbatas, atau kita cuma mendapatkan sebagian melalui Kristus, dan pengetahuan kita tentang surga itu pun akhirnya bisa menerima dan tidak menyeluruhnya bisa diterima, karena itu keberadaan Allah sendiri. Jadi kita nggak mungkin bisa merasakan keberadaan Allah seperti Allah merasakan dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada beberapa sifat yang penting dari keberadaan surga dan neraka. Yang pertama itu apa? Itu ada perpisahan dan pertemuannya. Sifat pertemuan dan perpisahan itu adalah bersifat kekal. Tiada akhirnya. Kalau manusia ada awalnya, karena Alfa dan Omega itu ditentukan oleh Kristus sebagai Alfa dan Omega. Tapi Allah tidak berawal dan tidak berakhir, namanya kekal. Selama-lamanya itu tiada akhir, ada awalnya. Jadi saya selama-lamanya, forever gitu ya. Nah, dengan eternal itu bedanya di situ. Kalau eternal, kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi nggak ada waktunya. Kalau kita selama-lamanya berada dalam kekekalan dengan Allah, berarti kita ada awalnya dan kemudian masuk ke kekekalan. Nah, itu kita selama-lamanya. Jadi kita bukan kekal, tapi kita ikut di dalam kekekalan Tuhan. Jadi kita dikekalkan oleh Tuhan. Dibuat ikut dalam kebersamaan Tuhan yang selama-lamanya. Ya, itu istilahnya bedanya di situ. Nah, ini sifat yang pertama adalah pertemuannya itu bersifat kekal. Nah, dari pertemuan yang bersifat kekal itu artinya bahwa semua pengertian kita tentang waktu di dunia itu sudah tidak terpakai lagi di surga. Tentang siang dan malam, ada matahari, ada bintang.
Nah, kalau siang matahari, kalau malam bulan gitu kan, nah itu di surga sudah tidak ada lagi. Jadi pengertian kita tentang surga itu tidak boleh disamakan dengan kondisi yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena memang kondisinya bukan kondisi duniawi, tapi surgawi. Kondisinya bukan daging, bersifat dagingnya, atau bersifat fisikal, tapi itu supra, alamiah, atau boleh katakan rohania. Jadi kita harus tahu ini perbedaannya. Nah, kita melihat bahwa kalau namanya kita masuk dalam alam yang tidak berwaktu dan tidak beruang, jadi kita masuk surga itu memang surga itu jelas dikatakan tempat, neraka itu tempat. Tetapi tempat bukan tempat yang seperti kita ada batasnya temboknya, ada batasnya kemudian dikelilingi dengan ukuran-ukurannya. Nah ya, nah kita tahu bahwa ukuran-ukuran tentang surga itu ukuran yang sempurna. Ukurannya tuh persegi kebanyakan gitu ya. Dikatakan 4 sisinya tuh sama, tingginya sama, panjang sama, itu menunjukkan kekekalan. Jadi kesempurnaan ukuran itu ya. Jadi bukan tempatnya nanti bisa diukur, nggak bisa karena itu kita berada di atas segala waktu dan ruang dan semua hitungan manusia. Itu namanya kekekalan. Jadi ini agak sulit kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami itu. Nah, contoh aja, manusia hidup di bumi ini itu bergantung dan selalu ditarik dengan gravitasi. Nah, kita nggak pernah hidup di luar dari bumi ini. Setelah astronot itu bisa keluar dari bumi, maka begitu keluar dari bumi, orang baru sadar bahwa kondisi bumi yang ada gravitasinya itu cuma di bumi, di luar bumi langsung nggak ada. Jadi orang itu melayang, nggak ada yang narik di bawahnya magnetnya. Nah, kita masih ditarik, ada magnet bumi kan, gravitasi itu kan, di situ ya. Jadi kita harus tahu ini. Nah, kita harus mengerti hal-hal seperti ini ya. Jadi ini semua merupakan satu pengertian yang baru, satu wawasan yang baru, dan pengertian kita, pengetahuan kita tentang surga itu jauh beda dengan apa yang diterangkan oleh non-Kristen. Ya. Non-Kristen itu diliteralkan, difisikkan, diwaktukan, diharikan, ditempatkan di pola waktu dan tempat, semua itu dibuat seperti itu. Nah, kita tidak. Kenapa tidak? Karena memang tidak berbatas, ya. Jadi surga itu tempat tapi tidak berbatas. Tuhan mengatakan di surga banyak tempat, artinya nggak ada batasnya. Mau berapa orang pun bisa di sana karena itu adalah kekal. Ya, itu yang pengertian yang pertama. Jadi perpisahan dan pertemuan yang ada kalau kita berpisah dengan orang-orang yang berada di neraka, itu artinya perpisahan yang kekal, yang tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Kita berada dengan Tuhan itu kekal, ya, bersama-sama selamanya. Jadi orang yang di neraka itu sengsaranya itu selama-lamanya. Bayangkan itu ya. Nah, yang kedua, kita seringkali mendengarkan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1, ya, ayat 18, 3 pasal 18, juga dalam Korintus 4, 17 dan semuanya. Nanti bisa dibaca gitu ya. Ada istilah bahwa kasih Allah itu begitu panjang, lebar, dan dalamnya. Nah, ini juga ukuran luas yang tak terukur, tak terjangkau. Dan bahkan Paulus pernah mengatakan dia pernah diangkat pada 2 Korintus pasal 4 itu. Dan dia ketemu dengan Tuhan di surga. Dikatakan di situ bahwa dia tidak boleh mengatakan hal yang tidak bisa dikatakan di surga. Coba kita baca ini ya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke 17. Ya. Nanti kita akan melihat ini. Hal-hal yang kekal itu ya. Hal-hal yang kekal. 2 Korintus 4:17, nanti 12 ayat 4. Demikian, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, istilah kekal itu seperti ini. Jadi menjelaskannya itu, bahasanya itu betul-betul hiperbola, karena memang nggak bisa dijelasin kalau nggak dihiperbolakan. Nah, terus kita lihat ayat yang ke 12, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 ya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya bacakan ayat kedua.
Aku tahu tentang seorang Kristen, itu Paulus sendiri ya. Wah, seorang Kristen 14 tahun yang lampau. 14 tahun yang lampau. Dia pernah mengalami ini. Dikatakan entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di surga. Untuk apa? Ketemu Yesus sendiri. Ayat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Coba bayangkan, sampai keberadaan dirinya pun waktu setelah ada di surga, dia tuh nggak bisa ngerti kok bisa ya seperti itu. Nggak bisa dijelaskan. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang pernah ke surga ke neraka, itu harus baca ayat ini dulu. Baru kita tahu itu sesat semua. Orang pernah ke surga ke neraka, bolak-balik ke surga ke neraka ke surga. Itu sesat semua. Kalau ada pendeta ngomong seperti saya pernah ke surga, pernah ke neraka. Siapa pernah ke surga ke neraka? Kecuali Tuhan Yesus. Nggak ada orang pernah ke surga terus ke neraka. Terus nggak apa-apa, terus bisa keliling-keliling ajak kita lagi bertamasya gitu ya. Ayo tour ke sana gitu ya. Mengadakan tour guide gitu. Nah itu adalah ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan sekali. Kita nggak peduli yang ngajar siapapun, Alkitab itu jelas sekali. Tapi Paulus jelaskan ini. Jadi aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu jelasin semua hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, Firdaus itu adalah surga. Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Apa Pak kata-kata tak terkatakan? Apa yang kata yang tidak bisa dikatakan? Apa itu? Yaitu namanya kondisi surgawi. Jadi waktu kamu dari surga terus menjelaskan pada orang, oh surga itu seperti ini, begini. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Gimana mau menjelaskannya? Kata-kata nggak bisa menjelaskannya. Makanya dalam kitab Wahyu semua dijelaskan dengan apa? Dengan ilustrasi gambaran-gambaran semua. Karena nggak mungkin dengan bahasa literal dijelaskan. Namanya bahasa apokaliptis. Lambang simbol. Dan bersifat itu gambaran-gambaran ya. Nah, itu jelas sekali. Dikatakan, aku tidak tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bayangkan. Jadi Paulus itu nggak berani ngomong tentang kondisi surga. Bagaimana dia, nggak tahu saya. Kok ada orang-orang menjelaskan tentang saya tahu surga, saya tahu neraka. Di surga itu ada serigala yang menjilat itu orang-orang yang yang keji-keji seperti itu, dan mereka digigit kemudian, dan orang-orang yang berzina itu alat vitalnya digigit oleh serigala itu, dicapik-capik perutnya. Wah, ngeri juga gitu ya. Nah, itu nggak ada. Itu ajaran sesat, itu ajaran dunia. Ya. Jadi kalau ada mendengar pendeta pernah ke surga ke neraka, jangan didengar. Kenapa? Karena itu ngawur semua. Tidak ada dalam Alkitab dan tidak ada orang yang pernah ke surga ke neraka. Dan tidak ada sama sekali. Kamu cari semua Musa, Elias, semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sangat sangat diberkati Tuhan dan hidupnya disertai Tuhan, nggak pernah menjelaskan ini. Bahkan Paulus sendiri menjelaskan tentang kondisi surga nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang tidak bisa dikatakan, yang tak terkatakan, yang tak terbayangkan, yang tak terucapkan, tak terjelaskan, tak terungkapkan, tak tersingkapkan. Dan itulah kondisi surga. Jadi kalau orang tanya surga gimana? Aduh, ya seperti Alkitab katakan aja. Kenapa? Karena nggak melebihi daripada apa yang kita bisa mengerti gitu. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua, jadi jelas sekali bahwa dalam firman Tuhan itu dikatakan dengan sempurna sekali bahwa surga itu keberadaan yang sangat indah dan maha indah. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena memang nggak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu keindahan bukan keindahan yang istilahnya orang ditutup dan diblokir atau dibatasi dengan kata-kata. Nggak bisa. Kata-kata itu ciptaan manusia. Surga itu hadirat Allah. Nggak bisa. Ya. Oke. Ayat yang ke-4 ya. Saya ulangi. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia.
Atas orang itu aku tidak bermegah. Wah, aku kan pernah ke surga, aku mau bermegah gitu. Nah, perhatikan ini. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Memang siapa saya? Jadi satu sisi dia pernah dibawa ke surga itu, waduh itu kemegahan yang luar biasa, kepingin dia bermegah. Nggak mau dia, nggak boleh. Dan dikatakan aku sendiri, atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Luar biasa ini Paulus mengajar kita. Jadi yang kita pamerkan bukan surga begini, bukan. Kelemahan-kelemahan dia. Dosa-dosanya dia. Bagaimana dia tuh dalam segala pelayanan itu bergantung pada Tuhan dan dia sangat lemah. Dan itu yang dipamerkan. Bukan, wah saya pernah ke surga, saya melihat malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat saya tahu semua. Ada berapa ribu malaikat dan saya lihat. Nggak bisa. Ini kita belajar hari ini tentang pengajaran akhir zaman yang berkaitan dengan semua ini. Kita tahu bahwa begitu banyak pengajaran yang kita dengar bahkan tiap hari, tiap saat, dan di YouTube semua banyak. Itu sangat menyeleweng dari firman Tuhan. Bukan hanya menyeleweng, itu betul-betul melawan seluruh kebenaran yang ada. Ya. Nah, ayat 6. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku. Coba bayangkan. Bermegah di dalam yang sebenarnya aja dia masih menahan diri. Karena dia takut ada kesombongan, kemuliaan diri yang akan merusakkan semuanya. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Dan yang mereka dengar daripadaku. Coba bayangkan. Jadi jangan sampai ada orang itu memuji aku melebihi, wah ini Paulus luar biasa, pernah ke surga, pernah semua jemaatnya kagum sekali dan meninggikan Paulus. Dan itu dosa yang sangat-sangat dihindari oleh Paulus. Karena itu membuat dirinya apa? Dikatakan, aku tidak bermegah dan aku bukan orang bodoh lagi. Aku menahan diriku. Jangan sampai ini menjadi satu kebanggaan saya. Tetapi sekarang kebalikan. Wah malah disiar-siarkan kalau kita pernah mengalami hal-hal yang luar biasa, penampakan, dan banyak orang yang suka dengan seperti itu. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jadi, yang kedua apa? Perhatikan baik-baik, ini satu istilah. Jadi, infinity itu tak terhingga, tak terbatas. Jadi kita tahu bahwa kekekalan keberadaan Allah, surga dan neraka itu tak terbatas. Tidak bisa diukur kedalamannya. Kasih Allah itu seberapa dalam. Nggak bisa diukur. Semakin mendalam kamu nggak ada ujungnya karena Allah adalah Allah yang kekal. Kasihnya kekal, kesabarannya kekal, pengampunannya kekal. Jadi nggak bisa diukur. Bagaimana mengukur? Berapa kali saya harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Lu berapa kali? Ya selama Tuhan ampuni, bukan menurut kamu, tapi menurut Tuhan. Bukan menurut emosi kita, pengertian kita, balas dendam kita, iri hati kita, enggak. Menurut apa yang Tuhan tetapkan semuanya. Itu semua berasal daripada Tuhan. Kalau kamu diminta mengampuni, ya kamu ampuni. Jangan mikirkan bagaimana dia balik atau enggak. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Bukan menentukan orang itu jadi baik atau enggak. Jadi pengampunan yang kita miliki dari Tuhan, itu haknya Tuhan untuk mengubahkan atau tidak. Kita hanya berhak untuk mengampuni. Tidak berhak untuk menghukum orang. Tidak berhak untuk menentukan orang masuk dalam, oh ini kamu orang jahat, kamu orang yang tidak diselamatkan. Itu semua ditentukan oleh Tuhan, bukan kita. Jadi kita melihat bahwa kasih Allah begitu dalam dan dikatakan juga begitu tinggi. Allah yang maha tinggi, kasihnya maha tinggi. Allah yang luas sekali menerima manusia. Begitu kasihnya juga luas sekali menerima manusia. Nah, istilah-istilah ini adalah istilah apa? Istilah surgawi. Jadi kalau saya mengampuni, pengampunan surgawi. Kalau saya mengasihi surgawi. Kalau saya menerima kamu, saya terima jadi saudara saya surgawi. Ini yang kadang-kadang kita belajar, kita lupa ini. Jadi infinity ini, unlimited. Nggak bisa didefinisikan, undefined juga. Nggak bisa diukur, unmeasurable. Nggak bisa istilah orang itu dipatoki gitu, nggak bisa. Semua kita ukur dengan cara kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama, ingin dia berada di tempat yang terbaik, padahal Tuhan Yesus mengatakan nggak ada orang bisa menempatkan yang terbaik di sisi kiri kananku. Semua itu kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Ya, jadi kita belajar ini.
Yang ada di surga, semua ada di surga. Semua yang ada di surga itu tak bisa dijelaskan, diukur, dan nggak bisa, artinya tuh dirangkul, dimiliki semua. Jadi kita di surga itu nggak bisa memiliki surga sepenuhnya. Dalam arti apa? Seperti Allah memiliki surga, kita memiliki surga melalui Kristus. Dan itu pun sudah, aduh, terima kasih sudah. Kenapa? Udah masuk surga itu udah, aduh, nggak kebayang daripada kamu masuk neraka gitu. Ya, nah kita akan masuk yang ketiga. Perhatikan demikian ya, kebahagiaan di surga, kedamaian di surga, dan kesenangan, sukacita, kenyamanan di surga itu adalah nggak bisa kita bayangkan, kita bandingkan dengan yang di dunia ini. Contoh gitu ya, orang bahagia itu apa? Oh, punya istri, suami yang ganteng, yang cantik, kemudian yang kaya, baik hati, beriman pada Tuhan, dan orangnya tuh sabar luar biasa. Nah, itu bayangan kita seperti itu. Padahal Alkitab mengatakan, hai suami, takluk. Nah, hai istri, tunduklah pada suamimu. Berarti apa? Karena memang istri itu biasanya nggak tunduk. Hai suami, kasih istrimu seperti tubuh sendiri. Memang suami nggak pernah ngasih istrinya seperti ngasih dirinya sendiri. Jadi Tuhan perintahkan, kenapa? Karena ada dosa. Karena kasih Allah itu tidak bisa dibatasi dengan kelemahan kita. Maka Tuhan perintahkan dengan apa? Dengan satu penjelasan bahwa apa yang ada dalam hidup kita ini, hubungan-hubungan kita, hubungan anak dengan orang tua, suami istri, hubungan dengan saudara, itu semua adalah tidak bisa diukur dengan hubungan secara dunia ini. Semua akan diukur Tuhan dengan hubungan duniawi, surgawi yang di dunia ini. Jadi kalau kita doa Bapa kami, di bumi seperti di surga, bukan dibalik. Di surga seperti di bumi. Doa Bapa kami itu di bumi jadi seperti di surga. Jadi surga itu akan hadir di bumi ini dengan apa? Dengan seluruh sifat Allah yang kita miliki, baik itu kasih, pengampunan, kesabaran, kesenangan, sukacita, terus kemudian penderitaan yang bersama dengan Kristus, itu semua itu adalah satu kebahagiaan yang tak terukur. Jadi Tuhan mengatakan bahwa hubungan Yesus dengan gereja itu seperti suami istri. Kerinduannya, ingin bersatunya itu seperti itu. Baik dari sisi Allah yang kekal, dari sisi kita yang sangat terbatas. Dari sisi Allah yang kekal, sang pengantin itu mengerti kelemahan-kelemahan daripada pengantin perempuan kita semua, gereja Tuhan. Dan dia menerima, dia mengasihi, dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya. Supaya apa? Supaya pengantin ini, gereja Tuhan, dianggap sebagai pengantin perempuan itu akan sempurna dimiliki oleh sang laki-laki. Menjadi satu tubuh dengan dia. Satu daging dengan Kristus. Jadi kita ini punya dagingnya daging Kristus, punya darahnya darah Yesus. Waktu kita berjamuan kudus, kita makan roti dan anggur itu melambangkan daging Kristus dan darah Yesus yang ada dalam tubuh kita, yang hidup bersama dengan kita. Dan hubungan itu jauh tak terbayangkan seperti yang kita nikmati hubungan anak dengan bapak, suami dan istri, sampai yang terdalam segala kebaikan, kebahagiaan, kenikmatannya itu nggak terbayangkan di surga. Ini artinya. Nah, garis-garis sifat-sifat surgawi ini, the nature of heaven ini dan hell ini, itu harus dimiliki karena ini semua merupakan sifat natur daripada Allah sendiri. Jadi bukan dibuat-buat oleh kita. Surga itu adalah sesuatu yang kekal. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan dengan kesementaraan, keterbatasan, dan banyak hal yang lain. Atau kita lihat banyak orang menceritakan tentang, oh di surga ada bayi-bayi yang terbang, pakai sayap seperti malaikat itu. Saudara, itu tidak ada di surga. Itu semua pengertian gereja-gereja yang salah. Oh di surga ada anak kecil. Di surga itu kita tubuh sempurna manusia. Jadi anak-anak kecil yang lahir yang keguguran karena macam-macam, karena kecelakaan, karena apapun, itu waktu di surga, dia tubuhnya itu sempurna, manusia sempurna. Jadi kalau saya nanti ketemu adik saya yang waktu kecil itu digugurkan waktu 1 bulan karena ada masalah kandungan dari mama saya, ibu saya gitu kan, terus digugurkan oleh dokter. Nah, yang masih kecil yang daging cuman berapa, nggak sampai sekilo itu akan jadi manusia yang utuh di surga. Jadi nggak daging doang gini lucu kan? Enggak. Seperti Adam diciptakan, demikianlah kita akan diciptakan baru, dilahirkan baru oleh Tuhan. Nah ini
Ya. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Empat ya. Nah, keempat ini kita baca dalam Lukas pasal 16. Ya, Lukas pasal 16. Ya. Lukas pasal 16. Nah, kita lihat tentang perumpamaan Lazarus dan orang yang kaya. Ya, ada satu ini sebenarnya ini satu ilustrasi yang sangat luar biasa Tuhan Yesus katakan. Walaupun perumpamaan tidak bisa diliteralkan, tetapi ada beberapa bagian yang penting tentang sifat surga dan neraka dan bagaimana peranan Tuhan di dalam memisahkan surga dan neraka dan hubungan surga dan neraka yang tidak bisa dilewati. Makanya kada orang mengatakan saya pernah ke surga pernah neraka. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Malaikat pun nggak bisa ke neraka. Yang bisa ke neraka itu hanya Tuhan Yesus. Ya, yang bisa ke neraka itu malaikat-malaikat yang masuk neraka, orang-orang masuk neraka. Dan yang di neraka nggak bisa ke surga. Ke surga nggak bisa ke neraka. Dan itu sudah ditutup oleh Tuhan bagian itu. Ya, perhatikan ini. Ya, ayat yang ke 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin gitu ya. Tetapi orang kaya tidak dibawa oleh malaikat-malaikat dan tidak dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Kenapa? Karena itu melambangkan Firdaus, melambangkan surga. Jadi bukan Abraham terus punya pupu mangku orang-orang itu. Bukan, itu satu gambaran, satu ilustrasi. Pangkuan Abraham itu, pangkuan Bapak Abraham itu adalah surga artinya. Jadi bukan dipangku di pupunya Bapak Abraham, bukan saudara. Ya. Jadi kita harus tahu ini adalah bahasa kiasan. Dan perhatikan juga ayat 23, Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, nggak dibawa malaikat. Jadi kalau ada yang mengajar bahwa orang mati itu juga diangkat malaikat, nggak ada, saudara. Orang mati ya mati aja. Ya, bagaimana nyawanya? Nyawanya masuk di dalam hukuman yang kekal. Tunggu waktu nanti Tuhan tinggal memasukkan api bernyala-nyala di lautan api itu. Dan sementara ia menderita sengsara, jelas ya. Jadi orang-orang jahat, orang-orang kegelapan, setan-setan semua itu begitu mereka dihentikan Tuhan dan mati, khususnya manusia yang jahat itu, dia masuk di dalam kesengsaraan penderitaan. Itu, ya. Dan perhatikan, ia memandang ke atas. Jadi neraka di mana? Di bawah. Upper and lower. Nah, ini ada penjelasan di dalam Gehenna nanti ya. Nah, perhatikan baik-baik. Orang kaya juga mati, terus dia melihat ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jauh, tapi dia diberi kemampuan itu untuk melihat itu. Bukan ke sana, cuma melihat gitu. Ya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wah, dia hausnya luar biasa, kepingin setetes saja. Bayangkan, ini kan satu ilustrasi yang tak terbayangkan. Ini cuma gambaran ya. Ini gambaran, bukan sesungguhnya. Sesungguhnya lebih jauh daripada itu, tak terbayangkan. Luar biasa ini. Ya. Perhatikan ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat-sangat menderita. Jadi apa yang ada di neraka? Penderitaan, siksaan selama-lamanya dan tak terbayangkan. Nah, ayat 26 ini ya. Perhatikan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Nah, jelas ya. Jadi antara kami, jadi Tuhan Yesus dengan Abraham, Tuhan Yesus dengan Lazarus tidak ada jaraknya. Mereka satu dalam surga. Bisa ngerti ya? Tetapi terpisah dengan orang kaya yang tak terjangkau, tak terseberangi. Jadi surga dan neraka itu tidak terseberangi, termasuk surga neraka dengan dunia. Dunia nggak bisa ke surga, dunia tidak bisa ke neraka, tak terseberangi. Karena itu diperintahkan Lazarus, nanti Lazarus diperintahkan supaya memberitakan Injil pada saudaranya. Nggak bisa. Jadi yang sudah di surga, di neraka, nggak bisa yang di surga. Kemudian ngerjain apa yang ada di bumi, nggak ada. Elia dan Musa dipanggil Tuhan itu untuk menggenapi nubuatan, bukan untuk jalan-jalan ke bumi. Terus dia
kenalin ke orang-orang, ini aku Elia, aku Musa. Enggak, saudara. Itu cuman penggenapan saja. Dan itu hanya Musa dan Elia, enggak pernah ada orang lain. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang sudah mati datang gitu kan, kemudian menampakkan diri terus seperti Musa dan Elia. Ngapain? Itu Musa dan Elia mewakili Nabi dan mewakili hukum Taurat. Ya. Saya ulangi, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka mau datang dari tempatmu dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kenapa saya katakan pendeta-pendeta yang pernah ke surga ke neraka itu sesat? Ya ini ayatnya. Siapa yang pernah ke surga ke sini? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Oh, saya pernah ke surga 25 kali, pernah ke neraka 47 kali. Oh, saya lebih dari kamu, saya ke neraka 120 kali. Ke surga saya sudah lebih 1000 kali. Ini orang edan semua. Ini ajaran yang sangat menyesatkan dan merusak seluruh daripada gereja Tuhan. Dan banyak jemaat yang mengikuti ini. Jadi yang keempat itu apa? Tak terseberangi, tak terjangkau, dan tidak bisa bolak-balik. Surga, neraka ke surga. Nggak ada, saudara. Nggak ada orang dari neraka ke surga, dari surga ke neraka. Nggak ada. Itu ajaran hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang sangat menyesatkan. Dan jangan dengarkan mereka, saudara. Ini penyesatan yang luar biasa. Penjelasan tentang surga dan neraka yang paling benar, tepat, dan sempurna itu hanya dikatakan Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu semua dari setan semua. Dan bahaya sekali. Ya. Jadi surga ke neraka, neraka ke surga. Itu ada jurangnya, ada pemisahnya. Dan tidak ada satu orang yang bisa melewati ini. Ya, kecuali Tuhan Yesus yang pernah menaklukkan neraka. Manusia yang tidak berdosa. Perhatikan. Manusia yang tidak berdosa bisa masuk ke neraka dan mengalahkan maut. Dan dia datang ke sana. Dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati yang pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus. Dia memproklamirkan bahwa dia adalah juru selamat. Dan dia mengatakan, aku akan menghukum kepada orang-orang yang di lower, menderita semuanya. Aku menang atas dosa dan maut, dan semua orang percayaku dengan imannya dalam perjanjian lama, semua orang percaya Mesias yang dinubuatkan, mereka semua diangkat dan diberitahu Tuhan kemenangannya, dan yang menderita, yang menolak dia, semua dibinasakan. Ya, dan itu jelas sekali. Oke, nah kita lihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dalam panggilannya ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya yang kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebatnya. Dikatakan nih, betapa kayanya, betapa. Ungkapan apa? Keindahan surga yang kekal itu. Hubungan yang sangat sempurna, yang maha sempurna itu. Keindahannya itu, maha indah itu. Nggak bisa dijelaskan. Betapa kayanya, betapa dalamnya, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Bila saudara seiman. Itu bukan cuma gandengan tangan. Bukan, saudara. Kita tuh bergereja kadang-kadang maunya secara literal. Padahal nggak seperti itu. Indahnya saudara seiman itu adalah pergaulan kita itu akan terus sampai ke surga kekal. Kamu harus menerima saudara dalam segala kelemahanmu. Dan kamu akan diterima dalam segala kelemahanmu sama. Saling melayani. Dan saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, saling orang artinya tuh saling mendahulukan yang satu dengan yang lain. Itu adalah kekuatan surgawi. Betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Bila saudara seiman berkumpul. Itu artinya di sana, saudara. Saya pernah khotbah ini di Persekutuan Pemuda. Dan saya beritahu, bukan, gandengan tangan itu artinya itu keindahnya. Bukan. Saudara, bukan hal seperti itu. Tapi kesatuan hati kita menerima dengan kasih Allah, pengampunan, kesabarannya. Dan kita bisa mendahulukan diri kita dari segala semua yang ada itu, kita mendahulukan orang lain daripada diri kita. Dan kita membagikan hidup kita pada orang lain. Itu yang disebut sebagai keindahan. Betapa indahnya jika
semua orang percaya dalam gereja Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4, mereka membagi-bagikan, tidak ada di antara mereka yang kekurangan. Nggak ada sama sekali. Yang kaya menjual rumahnya untuk semua anak-anaknya. Kita baru dihebohkan dengan apa? Akiditio, ya, pengusaha Chinese Tionghoa, memberikan 2 triliun. Bayangkan, saudara. Nggak pernah ada konglomerat yang ngasih 2 triliun, walaupun uangnya ratusan triliun. Coba bayangkan. Dan coba kita bayangkan hal seperti itu aja membuat kita kagum gitu. Apa yang Tuhan Yesus bagikan pada kita? Melebihi daripada itu seperti setetes air di laut. Yesus mati bagimu. Betapa berharganya darah Yesus. Istilah betapa itu artinya menunjukkan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Penerimaan kita anugerahnya yang luar biasa. Dan kita bersyukur. Ya. Kenapa bersyukur? Karena itulah surga. Pasal 3, Efesus pasal 3. Ya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Perhatikan ya. Betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Coba, 4 lebar, panjang, tinggi, dalam. Ditambah dalam. Dalam itu panjang, lebar, tinggi itu kan luas. Dalam itu apa? Itu dimensi yang surgawi. Jadi 4 ukuran yang sempurna ini diberi kedalamannya surgawi. Dan ini keindahan yang luar biasa. Paulus bisa menjelaskan betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa luasnya hati Tuhan. Dan itu menunjukkan apa? Kekekalan. Pemerintahan surgawi. Sifat natur Allah dalam diri orang percaya, dalam diri kita, dalam diri Paulus. Kita bersyukur hari ini. Ya. Besok kita akan menerima penjelasan tentang Gehenna. Ya, hari Sabtu itu, besok pagi, saya akan menjelaskan. Dan hari ini kita cukup untuk mengerti tentang hal-hal yang bersifat karakteristik surga dan neraka. Yang ada paduannya, ada kesamaannya, dan ada bedanya. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini. Ya, apa yang ada di surga dan apa yang tidak ada di surga. Apa yang ada di neraka tidak ada di neraka. Jadi kalau kita mau bahasanya mudahnya begini. Yang ada di surga tidak ada di neraka. Yang ada di neraka tidak pernah ada di surga. Ya. Jadi nggak pernah yang pernah di surga terus di neraka. Nggak ada, saudara. Jadi kalau orang mengatakan saya pernah ke surga, saya pernah neraka, nggak ada, saudara. Itu terpisah dan berlawanan. Nggak mungkin di sini bisa di sini bisa di sini. Nggak mungkin. Mulai hadiratnya, keberadaannya nggak bisa bercampur, sudah dipisah oleh Tuhan. Dan tidak ada satu orang yang bisa ke sini. Itu melawan semua firman Tuhan. Nah, perhatikan. Yang ada di surga, langit dan bumi yang baru. Ya, langit dan bumi yang baru. Di neraka tidak ada. Dan di surga tidak ada hukuman, lautan api menyala-nyala. Tidak ada. Tapi di neraka hukuman itu ada. Kota kudus Yerusalem yang ada di surga itu apa? Lautan kematian, kekekalan yang ada di sana. Dan perhatikan baik-baik, kota kudus Yerusalem dengan perempuan sebagai pengantin menunjukkan pesta. Di sana tidak ada pesta. Di sana yang ada adalah perkabungan dan kematian. Teriakan yang luar biasa. Di surga, semua hidup orang percaya itu tidak membutuhkan yang lain kecuali kemuliaan terang Tuhan. Jadi matahari, bulan, dan bintang tidak ada. Dan apa yang terjadi? Di neraka, saudara, tidak ada hadirat itu. Mereka di dalam kegelapan yang gelapnya gelap. Itu kengerian yang paling ngeri yang nggak bisa dijelaskan lagi. Keterpisahan dari Allah. Ya. Yang kelima, di surga tidak ada air mata penderitaan yang akan membawa dalam maut itu. Termasuk di dalam perkabungan, kesakitan, sakit penyakit dan semuanya. Itu tidak ada di surga. Yang ada adalah kekuatan, kesejahteraan, damai, dan tanda petik sehat yang bukan dalam arti dalam dunia ini. Sehatnya adalah sempurna dalam tubuh Kristus dan tidak ada sakit penyakit dan semua kematian. Jadi kecenderungan kerusakan sel pun nggak ada. Jadi kita hidup di sana nggak perlu lagi kita capek, kecapean pun nggak ada, saudara. Ya, masih ingat Yesaya? Berlari tiada lelah. Dan kita tahu lutut tidak akan goyah. Nah, itu di surga.
Itu suasana surga. Nggak ada kelelahan, nggak ada goyangan lutut. Dan yang seperti Mazmur 1 dan juga beberapa ilustrasi dari Yeremia dan Yesaya, pohon kehidupan itu selalu hijau, nggak pernah kering dan jadi coklat, nggak pernah. Dan tumbuhnya, pohonnya itu selalu berbuah berlimpah-limpah, nggak pernah mandul. Berbuah bukan hanya berbuah, enak, nikmat, dan berlimpah-limpah. Dan ini suasana apa? Suasana surgawi semua. Ya, jadi tidak ada air mata. Yang di neraka apa? Air matanya nggak berhenti, tangisan, raungan, kesakitan, dan semuanya di sana. Kita menerima wajah Tuhan yang tersenyum di surga dengan satu perkenan, karena Bapa mengasihi anak dan anak memberikan nyawanya pada kita. Kita pun dikasih Bapa oleh karena anaknya. Kita semua diterima sebagai anak-anaknya semua, anak angkat gitu ya. Bukan anak sejati, anak sulung, anak tunggal, enggak. Ini anak-anak yang bersama dengan anak yang tunggal. Jadi pergabungan rasa sakit dan kemudian apa yang ada. Jadi kita akan melihat, kita akan menyapa Bapa kita, Bapa surgawi, Bapa yang benar, Bapa yang tidak pernah berdusta. Di neraka yang ada apa? Bapa pembohong. Kamu dibohongi semua dan kamu tetap percaya sampai masuk neraka. Dan kamu nggak bisa berubah. Jadi di neraka engkau mengakui Tuhan Allahmu Tuhan, Yesus Tuhan, iya, tetapi kamu nggak berubah, di stop oleh Tuhan. Tidak diberi hati untuk berubah, bertobat, nggak ada, sudah selesai. Karena di dunia kamu sudah menolak Dia. Dan yang terakhir kita melihat bahwa ada satu persekutuan kembali, ikatan kembali, reunited, ya. Dan yang ketujuh, saudara, kita hanya mendengar kata-kata firman Allah. Dan di luar daripada kekudusan Tuhan, kebenaran keadilan Tuhan, kita tidak pernah akan melihat kata-kata yang sia-sia. Nah, ini dituliskan oleh siapa? Tentang kata-kata yang bijak, yang hikmat, itu Salomo tuliskan ini. Dan dia mengatakan apa yang dia mengerti tentang firman Tuhan yang dia kemudian uraikan. Dia mengatakan kalimat dalam kitab pengkhotbah yang dia tulis, semua dia katakan hikmat manusia sia-sia menuju sia-sia, berakhir dengan sia-sia. Di surga, Matius 5:17, sampai langit dan bumi ini akan lenyap, Taurat itu tidak akan dihapuskan. Saudara perhatikan. Jadi Taurat itu akan sempurna di dalam Kristus. Jadi kita akan melihat firman yang sempurna, Taurat yang sempurna. Bukan Taurat tidak berlaku lagi, kemudian dibuang Tuhan. Salah. Banyak orang mengatakan Taurat sudah selesai, nggak bisa. Loh, Taurat itu ya kasih Allah. Ringkasan hukum Taurat itu ya hukum kasih. Tapi siapa yang bisa menjalankan itu? Hanya Kristus. Jadi kesempurnaan Taurat itu akan kita lihat. Tetapi hikmat manusia, kesia-siaan kita lihat semua di lautan api yang menyala di sana. Betapa bodohnya manusia yang berhikmat di hadapan Tuhan. Dan betapa berhikmatnya orang-orang bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Jadi itu adalah kesempurnaan. Jadi kita menerima kesempurnaan Kristus di surga. Dan kita menerima kesempurnaan Bapak pembohong kita di surga. Wajah Bapak pembohong yang penuh dengan penderitaan maut seperti. Kita menerima wajah Bapak surgawi yang penuh dengan senyuman. Dan kita akan bersatu dengan Kristus dan bersatu dengan Bapa dan Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya. Kemudian yang terakhir itu kita akan mewarisi janji-janji Allah. Dan di sana, saudara, mewarisi semua kutukan-kutukan Tuhan. Dan kita akan meminum dari air kehidupan, dari pohon kehidupan yang akan membuat kita merasakan satu sukacita, satu kemenangan, dan kembali ke Taman Firdaus. Ingat ya, jadi kita akan kembali ke Firdaus. Kenapa dikatakan Firdaus? Kamu dengan aku akan bersama aku di Firdaus, kepada penjat sebelah Tuhan Yesus. Masih ingat kan? Kenapa Tuhan dikatakan Firdaus? Karena kita akan kembali ke Firdaus yang kekal, yang sempurna, yang tiada dosa. Dan itulah kota Yerusalem, ada tamannya, ada kotanya, ada pemerintahnya, dan semuanya sempurna sekali. Dan itu adalah gambaran tentang surga. Begitu lengkap. Ya, kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur hari ini. Kami mohon biarlah Engkau mengingatkan kami bahwa surga khususnya yang kami menginginkan berdiam bersama Engkau. Sungguh tak terbayangkan keindahannya, tak terkatakan. Dan tak mungkin Tuhan
Kami bisa menyeberangi sesuatu yang tidak mungkin kami bisa lakukan. Kami melihat bulan, kami tidak mungkin ke sana. Kami melihat matahari, lebih tidak mungkin lagi. Kami melihat seluruh jagat semesta ini. Aduh Tuhan, sungguh betapa hebatnya Engkau. Waktu kami jatuh dalam dosa, betapa jatuhnya kami sedalam-dalamnya. Dan situlah kasih Allah begitu dalam dan sedalam di mana paling dalam dosa kami. Kasih Tuhan tidak akan mengalami kesusahan untuk menjangkau kami. Karena kasih-Mu menutupi seluruh daripada dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Tanpa kasih Kristus yang kekal, tanpa penderitaan dan kematiannya, dan dijamin dengan kebangkitannya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki hidup yang bahagia di surga. Tuhan, ini satu kerinduan kami. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami belajar untuk menyaring semua pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Kami hari ini belajar dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Karena ini bukan hanya pengertian, tapi ini sungguh-sungguh satu gambaran bahwa kami akan memasuki surga. Dan bersama dengan semua orang-orang yang Kau cintai, Tuhan. Seluruh keluarga kami, seluruh anak cucu kami, semua orang-orang yang di atas dan di bawah kami. Semuanya yang Tuhan tetapkan, Tuhan pilih di dalam Kristus. Kami akan bersukacita dalam pesta kemenangan yang tiada habis-habisnya di surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus hadir dalam hati kami, terus menguatkan, membawa Kristus semakin menyala, semakin terang, dan semakin memuliakan seluruh hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, berkatilah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin.